maka aku hadapi dengan mengingat rusaknya apa-apa yang di tangan orang-orang. Berdasarkan ayat ma indakum yang fadu wa ma indallah wa ma indallahi baq. Apa yang ada padamu akan habis rusak, dan yang di sisi Allah lah tetap kekal. Indallahi baq, di sisi Allah yang kekal. Maka dengan itu aku bisa mengalahkan godaan iblis sehingga kami tidak kafir. 9 dari sifat sombong, maka aku hadapi dengan tawadhu. Maka iblis terkalahkan. 10 dari sifat tamak, maka aku hadapi dengan putus harapan dengan dari apa-apa yang di tangan orang. Putus asalah harapan kepada manusia dan berharap kepada manusia, karena sifat berharap dengan manusia adalah membuat sifat tamak. Maka ayatnya wa may yattaqilla yaj'al makhrajan wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberinya jalan keluar dari segala kesempitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gampang. Kemudian riwayat lain, ketika iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam yang sedang bermunajat kepada Allah, maka ditegur oleh malaikat, apakah yang kau ucapkan daripada dalam keadaan seperti ini? Jawab iblis, saya mengharap sebagaimana harapanku dahulu pada ayahnya ketika masih di surga. Dan bila tiba waktu sembahyang, waktu sholat, iblis menyebarkan pasukannya, tentaranya, untuk pergi kepada orang-orang yang akan sembahyang, untuk melalaikan mereka dari sembahyang. Ada kalanya agar mereka mengakhirkan waktu sembahyangnya. Maka jika tidak dapat, iblis berusaha supaya sholatnya tidak khusyuk dalam rukuk, sujudnya, dan bacaannya. Jika tidak dapat, maka diingatkan kepada kepentingan hatinya selain Allah. Jadi artinya mikir dunia, sembahyang mikir itu, sembahyang mikir itu, mikir gedeng, mikir kotokan, mikir. Ini iblis masuk jalan-jalan. Jika tidak dapat, maka setan itu diikat oleh iblis dan dibuang ke laut. Sebaliknya, jika dapat berhasil, maka dimuliakan oleh iblis. Firman Allah Ta'ala, wa qalu ta'ala fi kitabil karim la'aqudanna lahum siratal mustaqim summa li'annahu min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku ragukan mereka terhadap janji-janji akhirat, dan aku buat mereka menggemarkan
pada mereka dunia, sehingga mereka merasa sudah tenang di dunia. Dan aku ganggu mereka dalam urusan taat dan dari jurusan maksiat, sehingga tiada yang bersyukuri atas nikmat-nikmat pemberianmu. Jadi itu supaya kamu ngeluh tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Itu mengeluh terus gak pernah bersyukur. Di lain ayat, ya bani Adam ya inannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Ya bani Adam, janganlah terkena fitnah godaan syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan ayah bundamu dari surga, yaitu Nabi Adam. As-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsyah. Syaitan itu selalu menakut-nakuti dan selalu mengancam kamu dengan kemiskinan dan menganjurkan kamu untuk berbuat buruk dan keji supaya kamu bakhil medhi. Lain ayat, inna syaitan lakum aduwa fattakhidhu aduwa. Sungguh syaitan itu benar-benar musuh. Karena itu kamu perlakukan syaitan itu sebagai betul-betul musuhmu. Karena masuk jalan jarak, kamu ikuti jaraknya, dan kamu tidak akan kuat. Karena sifat syaitan itu jelas musuh, berusaha untuk menipu, menyesatkan, kemudian menarik kamu untuk sama-sama masuk dalam neraka. Maka seorang yang sempurna akal harus rajin memerangi dan menentang semua bisikan dan tipu dayanya, walau berupa nasihat. Bila nyata berlawanan dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW untuk keselamatan diri. Sebab setan itu nyata musuh yang terang-terangan. Tinggalkan sahabat yang tidak mengingatkan akhirat. Selain dari itu, setan juga ada beberapa musuh yang lain. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min baina khamsin sada'id, mu'minun yasluhu wa munafiqun yabghudu wa aduwwun yuqatilu wa syaitanu yudilu wa nafsu tughwihi. Seorang mukmin itu di antara 5 kesulitan atau kesukaran. Seorang mukmin di antara 5 kesukaran. Seorang mukmin yang hasud atau iri hati. Orang mukmin kok iri hati. Dan orang yang munafik yang selalu membenci kepadanya. Yang musuh harus beraninya. Dan setan yang akan menyesatkannya. Dan hawa nafsu yang mempengaruhinya, yang condong menuju kepada kesesatan dan kebinasaan. Ketika itu seorang muslim harus mohon pertolongan bantuan Allah
untuk dapat menghadapi semua musuh-musuh itu, sebagaimana bila telah mendapat hidayah taufik yang berupa pertolongan Allah, maka ringankanlah menghadapi semua musuh itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, kamu tidak akan pernah bisa melawan iblis, karena iblis itu pertama tidak kelihatan, yang kedua iblis itu bergerak di jalan darahmu, urat nadimu, dan kau tidak akan bisa melawan iblis karena iblis tidak kelihatan. Maka serahkanlah kepadaku, bertawakallah kepadaku, mintalah kepadaku, maka aku yang akan melawan iblis, yang akan menghancurkan iblis, karena iblis adalah ciptaanku. Kalau kamu sendiri bersikuku untuk melawan iblis, kamu pasti akan berkalah. Dan coba-coba melawan iblis dengan kemampuanmu, dengan akalmu, dengan trikmu, dengan settingmu, dengan gayamu, justru kamu makin terperosok di dalam kesesatan. Saleh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Ziyad berkata, ketika Nabi Musa AS sedang duduk, tiba-tiba datang iblis memakai songkok yang berwarna macam-macam. Dan ketika dekat pada Nabi Musa AS, ia buka topi songkoknya. Nabi Musa AS bertanya, siapakah kamu? Jawabnya, aku adalah iblis. Mengapa kamu datang kemari? Jawabnya, untuk memberi salam kepadamu karena kedudukanmu di sisi Allah. Lalu ditanya, lalu songkok itu untuk apa yang kau pakai? Kata Nabi Musa. Jawabnya, untuk mencuri dan menawan hati anak-anak, agar mereka dengan peci yang putih ini percaya kepada aku orang soleh. Padahal dia adalah bajingan, gitu ya. Dan Musa AS berkata lagi, beritakan kepadaku dosa apakah yang jika dilakukan oleh anak Adam maka kamu dapat menguasai. Maka jawab iblis, ina ajab tahu nafsuhu wastaksaru amalahu wa nasyadan bahu istawadu alaihi. Jika ia sudah mulai merasuk untuk ujub bangga diri, sudah mantap. Dan telah merasa banyak amalannya dan lupa dengan dosa-dosanya, maka di situ aku telah berkuasa dan menguasai kepadanya. Wahab bin Nabi radhiyallahu anhu berkata, Allah telah menyuruh iblis datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaannya. Maka datanglah iblis berupa orang tua yang bertongkat. Dan ketika ditanya oleh Nabi SAW, siapakah kamu? Maka jawabannya, aku adalah iblis. Dan mengapakah kamu datang? Jawabnya, Allah menyuruhku datang kepadamu untuk menjawab segala pertanyaan. Bayangkan, iblis disuruh, kamu ngaji bisa disuruh iblis, ya, supaya niat lain. Ketika kamu mau duduk untuk dapat ilmu, dibelokkan ke lain. Nah, ini sifatnya iblis begitu.
dikompori dulu, sponsori supaya rajin. Ketika kamu ingin mendapatkan satu kebaikan, dibelokkan. Itu sifat. Jadi sifat ria, sifat ujub, sifat pamer, sifat ya paling baik itu sudah iblis. Lalu Nabi SAW bertanya, ya Mal'un, kam ada ukami ummati khamsata asar awaluhum anta wasani imamun adil wasalisu ganiyun mutawadirun warabi tajirun sadiqun wal khamis alimun mutakhasyi'un wasalisu mu'minun nasihun wasabi mu'minun rahimun qabli wasabi ta'ibu sabitu ala taubat wadasa mutawari'u anil haram wal ashiru mu'min yudimu ala taharati wal khadi asyara mu'minun kasir sadaqah wasani asyara mu'minun hasanul khuluqi ma'an nas wasalisu asyara mu'minun yanfa'un nas wa rabi'a asyara hamilul Qur'an yudimu ala tilawati wal khamis asarun qa'imun billahi wan nas niyamun subhanallah Nabi SAW wa man faqa'uka min ummati qal asyara awaluhum sultanun jahil wasani ghaniyun mutakabbirun wasalisu tajirun khairun wal rabi syaridul khamr wal khamis al-qatatu wasadi sahibul zina wasabi akhiru ma'al yatim wasani al-mutahawilun bisolati wadasi ahmadi zakat wal ashirul ladhi yudiru amal fahaulai ashabi wa ya Mal'un, berapakah musuh-musuh kamu dari umatku? Jawab iblis, 15. Musuh iblis. Pertama, engkau sendiri ya Muhammad. Jadi musuh pertama itu Nabi Muhammad. Yang kedua, imam yang adil. Ketiga, orang kaya yang merendah diri, tawaduk, ngamuk, nyuruh tawaduk itu ya. Keempat, pedagang yang jujur. Kelima, orang alim yang khusyuk. Keenam, orang mukmin yang suka menasihati. Ketujuh, orang mukmin yang murah hati, memiliki belas kasih, suka menolong. 8, orang yang selalu bertobat dan tetap pada taubatnya. 9, orang yang selalu menjauh dari segala yang haram. 10, orang yang tetap berwudu, yakni begitu batal langsung ambil air wudu lagi. Marah iblis. 11, orang mukmin yang banyak sedekah. 12, orang mukmin yang baik budi pekertinya, akhlaknya. 13,
13 orang-orang mukmin yang banyak jasa gunanya, yang selalu bermanfaat pada manusia. 14 orang yang selalu membawa Al-Quran dan selalu membacanya sampai menghafal dan sampai mengerti. 15 orang yang suka sholat malam, yang menegakkan sholat tahajud di waktu orang-orang sedang tidur. Yang tidur dikencingi setan. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, dan siapakah sahabat kawanmu yang dekat? Iblis dari umatku. Iblis punya sahabat ya. Maka kamu termasuk ini apa enggak dia? Yang pertama, maka siapakah sahabatmu? Jawab Iblis 10. Satu, raja yang zalim, penguasa yang zalim. Kedua, orang kaya yang sombong. Lebih sombong lagi, melarat sombong tambah. Orang kaya sombong, yang melarat tambah. 3, pedagang yang khianat. Keempat, orang-orang pemabuk, peminum khamar. 5, tukang adu-adu, suka fitnah, suka gibah. 6, ahli zina, pelacur. Itu sahabat intim. 7, pemakan harta anak yatim. 8, orang-orang yang meremehkan sholat, menunda-nunda sholat, mengakhirkan sholat. 9, penolak zakat atau tidak pernah mengeluarkan zakat dan sedekah. 10, orang yang panjang kenangan, melamun, menghayal. Itulah kawan dan teman sahabat-sahabatku 10. Jangan suka melamun, menghayal. Dahulu di Bani Israel ada seorang ahli ibadah bernama Birsis. Ia selalu mustajab doanya, sehingga orang-orang yang datang kepadanya membawa orang sakit lalu didoakan sembuh. Kun fayakun, sembuh. Maka iblis memanggil semua setan dan bertanya kepada mereka, siapakah yang dapat mempengaruhi dan menyesatkan orang yang keramat ini? Maka saya akan dapat menggodanya. Jika tidak dapat, maka aku bukan walimu. Iblis berkata. Jadi yang dapat mempengaruhi dan menyesatkan orang ini sebab dia telah menyusahkan kami. Maka dijawab sama Iblis,
saya akan dapat menggodanya. Ini Jibril, Masya Allah. Kalau jika tidak, maka aku bukan wali. Iblis berkata, pergilah kepadanya, maka pergilah setan jin iblis itu ke rumah seorang raja yang mempunyai putri yang sangat cantik. Dan ketika raja dengan permaisuri dan putri itu nyosok ke tulang sungsungnya putri raja, sehingga berubah akal seperti orang gila. Maka bingunglah raja dan berusaha untuk menyembuhkan putrinya itu dengan segala jalan. Sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan putri saya gendeng ini? Dan sudah berapa lama datanglah setan-setan ke rumah raja berupa manusia. Lalu ia berkata, jika kamu benar-benar menginginkan sembuh putrimu, maka bawalah kepada Barsisok. Namanya ulama ini namanya Barsisok, supaya dimantrai, dibaca-bacai dan didoakan. Maka dibawalah putri raja itu ke tempat rahib ulama namanya Barsisok. Dan setelah didoakan, dia langsung sembuh. Tetapi ketika dibawa pulang ke rumah, datang pula setannya. Maka datanglah setan berkata, jika kamu ingin sembuh terus, maka tinggallah putri itu di tempat rahib Barsisok itu. Nanti saya ceritakan, itu pernah seperti itu saja. Beberapa hari maka dibawa putri itu untuk tinggal di tempat Barsisok, dan langsung ditolak oleh Barsisok untuk tinggal di rumahnya. Tetapi karena dipaksa oleh raja, maka terpaksa diterima dan tinggal di tempat rahib Barsisok. Sedang Barsisok itu puasa tiap siang hari, tidak batal wudhu. Ini sawit, ya, kalau bisa nih tata harta wanita, tiga tata harta wanita. Berarti kalau dibaca tata, sehingga tidak hira pada pun itu, maka bila duduk untuk makan dipermainkan oleh setan dan dibuka auratnya, dibuka rahib Barsisok. Tetapi rahib selalu memalingkan wajahnya dan selalu buat demikian, sehingga pada saat rahib dapat melihat wajah putri yang cantik itu, sebenarnya baru ia tahu bahwa putri itu tidak ada bandingannya dalam kecantikannya. Itu kalau top itu yang dikatakan itu bukan wajah-wajah yang wajah sama, wajah sempurna. Sehingga tidak tahan hatinya dan didekatinya hingga hamil gunting. Selamat punya keturunan dari putri raja. Dan ketika telah gunting mengandung, yang merasa bingung, maka datang setan berkata kepadanya, kamu tidak akan selamat dari hukuman raja kecuali jika kamu bunuh putri itu. Tambah iman. Dan langsung kamu tanam di ruangan biaramu. Lalu kamu beritahukan kepada raja bahwa putrinya telah meninggal dan telah kamu kubur. Maka pasti mereka akan percaya kepadamu. Maka karena sangat bingung, akhirnya dia bunuh putri itu lalu dikubur. Dan ketika pesuruh raja datang untuk menanyakan keadaan putri itu, dijawab oleh rahib Barsisok bahwa putri itu telah mati. Maka mereka percaya dan kembali di lain riwayat. Rahib Barsisok berkata, ia telah sembuh dan sudah pulang sendiri.
Maka dicari kemana-mana, rumah familinya tidak dapat. Akhirnya setan itu datang ke rumah manusia dan berkata, sebenarnya putri itu telah diperkosa oleh rahib bersisa sehingga hamil. Dan ketika ia merasa ketakutan, maka dibunuh dan dikubur. Ketika raja mendapat berita dari setan itu, segera ia sendiri berangkat ke tempat rahib bersisa, menggali kubur putrinya. Dan ketika terbukti bahwa dia benar-benar dibunuh, langsung menangkap bersisa, kemudian menggantungnya. Dan ketika bersisa berada di tiang gantungan, datang lagi setan. Bayangin. Dan berkata, membisikkan kepadanya, akulah yang telah melaksanakan semua rencana itu, sehingga kamu terjerumuslah kamu ke dalam bencana ini. Dan kini tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu kecuali aku, kata iblis. Mantap. Aku yang dapat memberitahu kepada mereka bahwa bukan kamu yang membunuh, dan mereka tentu percaya kepada kata iblis. Dengan syarat kamu harus sujud kepadaku 1 kali saja. Yang kan ulama yang sudah keramat, makanya jangan boleh keramat, pasti legot. Bersisa mengatakan, bagaimana saya akan bersujud dalam keadaan ini? Jawab setan, cukup dengan isyarat dengan kepala. Maka ketika telah memberi isyarat dia telah sujud pada setan itu, tiba-tiba setan berkata, saya lepaskan tangan daripadamu. Maka tersebut dalam ayat, keluar ayat, kama sali syaitan ikola lil insani kur falamma kafara qal ini bari'un minka in akhafu wal alam. Fakana akibatuhuma annahuma finnar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Surat Al-Hasyr ayat 16-17. Seperti tipu daya setan, ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Dan ketika telah kafir ia berkata, aku lepas tangan daripadamu, aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Maka akibatnya keduanya masuk dalam neraka dan kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang Abu Lahab berkata, ketahuilah bahwa kamu mempunyai 4 musuh dan masing-masing membutuhkan perjuangan sendiri-sendiri. 1. Hati-hati dengan dunia, dia selalu merayu dan menipu. Firman Allah, amal hayatad dunya ila mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali permainan yang menipu, perhiasan yang menipu. Di lain ayat, la tagurnakum hayatad dunya wala yaghurnakum billahil ghurur. Maka kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia, yakni jangan kamu kira itu kekal, dan jangan sampai menipu kamu penipu pengaruh apapun untuk menyeleweng dari ajaran Allah. Ini dunia. 2. Hawa nafsumu sebagai musuh yang sangat kuat dan sangat berbahaya. 3. Syaitan yang tidak kelihatan. Yang 4, setan manusia, bentuknya manusia tapi setan.
maka berhati-hatilah dari setan manusia, sebab ia lebih jahat daripada setan dan jin. Lebih jahat. Setan nggak kelihatan berbisikan, rupa manusia kawan. Sebab setan itu sifatnya berbisik, sedang setan manusia dengan kata, dengan kalimat, dengan rayuan, dengan harta dan usaha, paksaan, itu setan manusia. Dan ia selalu berusaha bagaimana dapat menakut dan membelokkan kamu dari taat dan berbuat baik agar kamu berkhianat. Ini perbuatan setan. Sa'ad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qais man dana nafsuhu amila lima badal maut wal ajiz man abba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla al-maghfirah." Seorang yang sempurna akalnya, cerdas akalnya, ialah yang memperhitungkan nasib dirinya dan bersiap-siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi sesudah kematian, sesudah ajal menjemputnya. Dan orang-orang yang bodoh selalu menurutkan hawa nafsunya dan selalu mengharap ampunan kepada Allah tanpa amal, tanpa bukti. Rawah Nabi Isa binti Maryam alaihissalam qala laisal ajab mimma halaka kaifa halaka walakin al ajab mimman najah kaifa najah. Bukannya yang ajaib orang yang binasa dari orang yang binasa. Bagaimana ia menjadi binasa, tetapi yang ajaib itu orang-orang yang selamat. Bagaimana ia dapat selamat? Selalu mikir amal untuk selamat. Sebab surga itu diliputi dengan semua perkara kesulitan, kekurangan, kesukaran, kemelaratan, kefakiran, kehinaan, keterasingan, dengan segala macam tantangan aral itu untuk mendapatkan surga. Sedang neraka itu diliputi hanya dengan syahwat, nafsu, dan tidak ada kesukaran. Semua nikmat, kesukaan, kesenangan, itulah neraka. Dan pada tiap orang ada setan yang berbisik merayu, dan malaikat selalu mengingatkan, sedang setan selalu menggoda, berbisik, merayu, menipu dengan segala cara. Sedang malaikat selalu melarang, selalu mencegah. Maka mana yang kamu setuju oleh hawa nafsu, maka itulah yang terjadi, baik atau buruk, taat atau maksiat, tergantung pelaku yang semuanya kelak bertanggung jawab di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.